Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarifah Masyanintani dengan NIM 0889230008. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web menggunakan Vue.js. Tujuan dari tugas ini adalah membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan dan distribusi bahan ajar universitas terbuka dengan menerapkan konsep Vue Component, Template, data binding, direktif, computed property, voucher, serta berbagai fitur interaktif yang telah dipelajari selama perkuliahan. Pada aplikasi yang saya buat terdapat dua halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking. Tracking delivery order atau DO. Pertama, saya menjelaskan struktur proyek yang digunakan. Struktur proyek terdiri dari beberapa folder utama, yaitu folder aset, seperti ini, untuk menyimpan file CSS dan gambar. Lalu, folder data untuk menyimpan file JSON sebagai sumber data, folder komponen yang berisi komponen-komponen view, folder template yang berisi template HTML, serta file apps.js yang berfungsi sebagai root aplikasi. Dalam tugas ini saya menerapkan Dalam tugas ini saya menerapkan konsep view komponen agar kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Setiap fitur utama dipisahkan ke dalam komponen yang berbeda, seperti komponen stok bahan ajar, tracking DO, status batch, form pemesanan, dan modal konfirmasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman stok bahan ajar. Pada halaman ini ditampilkan daftar stok bahan ajar yang berasal dari file JSON data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah stok, safety stok, dan status stok. Untuk menampilkan data-data, saya menggunakan direktif V4 sehingga seluruh data array dapat ditampilkan secara otomatis ke dalam tabel. Selain itu, saya juga menerapkan beberapa direktif view seperti Mustache, Vtext, dan VHTML untuk menampilkan data pada halaman web. Pada kolom harga, saya melakukan formatting sehingga nilai ditampilkan dalam format rupiah, sedangkan pada jumlah stok dan safety stok, saya menambahkan satuan buah agar informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya terdapat fitur filter data. Pengguna dapat melakukan filter berdasarkan UPBJJ dan kategori mata kuliah. Selain itu tersedia juga filter untuk menampilkan bahan ajar yang stoknya berada di bawah safety stock sehingga dapat membantu proses monitoring dan reorder bahan ajar. Untuk proses filter dan sorting saya menggunakan computed property. Dengan cara ini data tidak perlu dihitung ulang secara manual setiap kali halaman diperbarui sehingga aplikasi menjadi lebih efisien. Kemudian saya juga menerapkan fitur sorting berdasarkan judul mata kuliah, jumlah stok, dan harga. Pada bagian status stok, saya menggunakan conditional rendering melalui direktif vif dan velse. Uh, Pada bagian status stok, saya menggunakan conditional rendering melalui direktif if dan else if. Jika stok lebih besar sama dengan safety stock, maka status ditambahkan sebagai aman dengan warna hijau. Jika stok berada di bawah safety stock, maka status tampilkan sebagai menipis dengan warna orange. Sedangkan jika stok sama dengan 0, maka status tampilkan sebagai kosong dengan warna merah. Saya juga menambahkan fitur create, update, dan delete atau CRUD sederhana. Pengguna dapat menambahkan data bahan ajar baru melalui form input yang tersedia. Ketika tombol enter ditekan, data akan langsung disimpan dan ditampilkan pada tabel. Untuk proses update, pengguna dapat mengubah data yang sudah ada dan perubahan akan langsung tersimpan setelah menekan tombol enter. Sedangkan untuk proses delete, sebelum data dihapus akan muncul modal konfirmasi terlebih dahulu agar pengguna tidak menghapus data secara tidak sengaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman tracking delivery order.
Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan nomor DO maupun NIM mahasiswa untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Pencarian dapat dilakukan menggunakan tombol Enter pada keyboard dan dapat direset menggunakan tombol Escape. Selain itu, fitur pencarian saya juga membuat fitur penambahan delivery order baru. Nomor DO dibuat secara otomatis dengan format DO, tahun berjalan, dan nomor urut. Sebagai contoh, DO 2026 strip 001. Pengguna juga dapat memilih paket bahan ajar melalui elemen select. Setelah paket dipilih, sistem akan menampilkan isi paket secara otomatis sehingga pengguna dapat mengetahui mata kuliah apa saja yang terdapat di dalam paket tersebut. Total harga juga dihitung secara otomatis berdasarkan data paket yang dipilih dan ditampilkan dalam format rupiah. Selain itu, saya menambahkan fitur update perjalanan pengiriman. Setiap kali status perjalanan yang ditambahkan, sistem akan menyimpan waktu berdasarkan lokal time computer menggunakan objek data JavaScript. Pada aplikasi ini, saya juga menerapkan Watcher untuk memantau perubahan data. Watcher digunakan untuk mendeteksi perubahan pada filter dan form input sehingga aplikasi dapat merespon perubahan data secara otomatis tanpa perlu melakukan refresh halaman. Selain Watcher, saya juga menggunakan berbagai event handler seperti Click Input, Cube Enter, dan Cube Escape untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih interaktif. Dari sisi tampilan, saya berusaha membuat antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan nyaman digunakan. Pengguna dapat berpindah halaman dengan mudah serta mengakses seluruh fitur tanpa harus membuka banyak halaman yang berbeda. Berdasarkan hasil implementasi, seluruh fitur utama diminta pada tugas telah berhasil diterapkan. Eh, Mulai dari view komponen, template, data binding, directive, conditional rendering, computed property, watcher, event handling, hingga pengolahan data array menggunakan V4. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjalankan aplikasi ini. Jadi seperti ini tampilannya. Ada tampilan stok bahan ajar, lalu di sini yang sudah saya jelaskan yaitu tracking DO, lalu juga ada pemesanan. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas praktik 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.